yang berambisi untuk mencapai tujuannya, itu disebut aktivis. Kuliah itu adalah mencari jati diri. Iya nggak sih? Hai warga keren, kembali lagi di Podcast Keren. Oke, kembali lagi nih ya di Podcast Keren episode 2. Nah, kini kayaknya Bersama ada yang kita. beda nih. Tentunya bersama kita ya di sini. Mungkin kenalan dulu nih dengan host baru kita. Mungkin dari Paras Perkenalkan, nama Paras, jurusan biologi, dan gue Gita dari biologi juga. Kebetulan ini biologi pride ya. Bener Biologi banget. pride. Nah, selain kita dengan host yang baru, ini belakang kita ini kayaknya ada background suasana kita baru juga ya. kan. Kita punya background baru ini. Apa sih Iya, karya Gupma kita, Bung Wahyu, Bung Wahyu, yang punya karya seni yang keren luar sekali. biasa kan. Yang kehidupan sekre kita ya. Betul, nanti saya kira ini bakal jadi mural semuanya. Sini mural, Yang sini bertemakan mural, sini mural. FB2B lah pokoknya. Betul banget. Nah, teman-teman, dan jangan lupa juga ya untuk warga keren tentunya follow juga IG-nya BEM kita BEM, nanti ya di di @BEMKMFUBB UBB. Sama YouTube YouTube ini kita. jangan lupa di subscribe. Oke. Di mana? Di BMKM FB2B. Betul banget. Ya jangan lupa diklik ya tombol subscribe-nya di bawah. Nah, ngomong-ngomong nih, podcast ini Menghadirkan narasumber. narasumber yang Iya. wow banget lah pokoknya. Narasumber kali ini orang-orang yang berpengaruh ya di B2B. Berpengaruh Kira-kira banget. clue-nya apa nih clue-nya? Orang yang suka nginep di sekre, tidur di sekre, dan menjadikan sekre ini kayak kosan. Waduh. Kira-kira siapa, Siapa ya? ya? Penasaran nggak? Penasaran banget dong. Banget Warga dong. Keren banget pasti bakal penasaran. Kita langsung panggil aja ya. Ini narasumber kita Bang Andi dan Bang Rudi. Wes, selamat datang Bang. Datang bang. Yoi. Oke, udah duduk ya di samping orang-orang hebat ya. Orang-orang hebat di FB2B. Oke, mungkin langsung aja Bang. Perkenalan diri nih. Mungkin kamu warga Kres belum Kenal sama iya, abang belum ada yang tahu nih. Siapa sih kedua ini ya? Kan kata Iya. orang kalau tak kenal maka tak sayang. Betul banget. Makanya kita kenalan dulu. Nanti Bang dari Bang Andi mungkin Oke, kenalan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalin nih, nama saya Andi Abdullah. Saya merupakan mahasiswa manajemen sumber daya perairan yang saat ini sudah menempuh semester 10. Wih. Udah mau lulus ya. Wih, baru lulus ya berarti? Mau lulus? Mau lulus. BTW, congratulations buat Bang Andi udah jadi sarjana SP. Iya, sarjana Oke, perikanan siap. ya. Mantap. Next, Bang. Saya. Oke, Iya. bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto, jurusan Agroteknologi angkatan 2017. Di sini saya sebagai demisioner Gubernur Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Teknologi tahun 2020. Ya, jadi saya 1 tahun lebih muda daripada sahabat saya sebelah ini ya, senior saya. Ya nggak Bung Andi? Oke. Berarti siap. pertanyaan kita udah terjawab nih siapa Iya. mereka berdua. Udah kenal dong berarti. Iya, udah kenal dong. Berarti kalau Bang Rudi ini demisioner Gupma tahun 2020 Iya, benar 2021. banget. Kalau Bang Andi? 2019 2020. Oke, berarti 2 tahun berturut-turut ya. Iya. Bang Andi, Bang Rudi. Oke nih Bang, lanjut ya. Kan udah lama nih nggak berkunjung lagi di Ke sekre kita sekre kan. tercinta Sekian ini. lama kan udah lewat nih periodenya. Ya, benar. Nah, kira-kira kesibukan apa nih Bang yang dijalani oleh kalian masing-masing? Mungkin diawali oleh Bang Andi dulu. Oke, kalau kesibukan saya tuh yang pertama saya fokus terhadap perkuliahan saya yang selama ini banyak saya tinggalin ya. Terutama pada saat masih sibuknya ngurusin organisasi itu. Betul. Nah, itu saya tinggalin semuanya demi organisasi. Nah, sekarang saya fokus nih gimana caranya supaya saya lulus. Jadi istilahnya kalau dulu itu saya sudah mentingin mahasiswa-mahasiswa, sekarang saya mementingin kepentingan pribadi saya sendiri. Gitu. Jadi untuk kepentingan. Berarti bisa dibilang organisasi yang pertama bukan? Maksudnya? Mendahulukan organisasi dulu baru kepentingan pribadi atau kepentingan pribadi dulu baru organisasi nih? Kalau saya tuh lebih mengutamakan kepentingan orang banyak dulu, baru saya sendiri gitu. Makanya sekarang udah kalau bisa dibilang tuh semester legend, semester 10 gitu. Semester legend ya? Iya. Oke. Iya. Kalau Bang Rudi sendiri apa? Oke, kalau saya kebalikan dari
senior saya ya. Kalau dia mementingkan orang banyak dulu, tapi saya enggak, saya mementingkan diri saya dulu ya. Jadi kesibukan saya sekarang sama sih sebenarnya, udah semester akhir juga. Sekarang lagi skripsian dan lagi bimbingan juga. Insya Allah bentar lagi juga mau lulus ya. Sebenarnya itu aja sih kesibukan, benar nggak Gu? Betul. Ya. Berarti bisa dibilang kesibukannya sekarang sibuk ngurusin kuliah lah ya. Iya, benar. Selama beberapa tahun kebelakangan ngurusin organisasi, sekarang ngurusin kuliah. Nah, kira-kira nih, ini kan teman-teman ini udah tahu nih, mereka berdua adalah demisioner gubernur mahasiswa BEM FIPB. Kira-kira nih, Kita mau nanya nih, ah, awal mula ingin jadi gubernur mahasiswa tuh kenapa bang? ya, mungkin dari Bang Rudi dulu ya. Oke, Bang saya Rudi ya. sebenarnya gimana ya? Kalau ditanyain awal mula jadi gubernur, jujur aja ya, saya dulunya nggak mau jadi gubernur, tapi dipaksanya orang. Ini Ada orang yang paksaan, maksain. paksaan ya? Iya, ini orang. Kenapa? Karena beliau dulu bilang gini, bro, kalau nggak lu siapa lagi tuh? Kalau nggak lu siapa lagi untuk tahun depan? Karena setiap gubernur itu harus ada regenerasi ke depannya. Betul. Nah, jadi ketika cerita dikit ya, cerita dikit. Betul. Ketika kami jalan-jalan di desa nasional ke Bengkulu, ya, kami berdua ada sekapal tuh. Dia mau ngomong ke gue, bro sini gue mau ngomong. Gue ngomong apa nih? Gue kan dedep gitu. Dedep Bang. Ya, dedep. Dedep. Jadi, lu mau nggak jadi gubernur? Oh enggak lah, orang lain kan. Tapi dia bilang jangan deh, lu aja gitu. Emang sebelumnya Bang Rudi ini departemen apa Bang kalau di BEM? Ya, saya dulu menjabat sebagai wakil ketua Kastra. Wih, Kajian Kastrat aksi berarti ya. strategi. Tahun dia jadi gubernur ya, Bung ya. Itu sih sebenarnya kalau dari hati saya sendiri itu nggak ada. Tapi karena melihat kegigihan dia merayu saya ya, dulu ya jadinya. untuk jadi gubernur dan melihat situasi kondisinya saat itu, ya mau di jalan gitu. Dan alhamdulillah menang ya. Telak ya Bung ya. Menang telak gitu ya. Menang Iya. telak. Ya itu sih dari saya, terima kasih. Oke, lanjut ya. Mungkin dari Bang Andi nih. Oke, Gimana? kalau dari saya sendiri ini berbicara masalah cerita pengalaman sebelumnya ya. Betul. Nah, sebelumnya saya itu sebetulnya mau ngebenerin himpunan mahasiswa. Jadi saya tuh mau mempercantik himpunan mahasiswa, mau membaguskan ya himpunan mahasiswa saya. Namun di situ saya melihat ada sisi lain yang juga perlu dibaguskan, perlu dicerahkan istilahnya. Perlu dibenahi ya Bang ya. Iya. Nah, oleh karena itu saya melihat nih di sisi fakultas. Saya lihat dulu di sisi fakultas juga sama kondisinya. Ini kondisi pada saat itu baik himpunan maupun fakultas itu benar-benar kondisinya pada kondisi bawah nih. Saya lihat nih pada saat itu. Nah, saya mikir ini mana yang harus saya pentingin? Ini mana yang harus saya dahulukan? Tahun berapa tuh Bang? Itu di tahun 2019 juga. 2019 juga ya? Iya, 2019 pada saat itu. Nah, mulai dari situ jadi saya berpikir nih, jadi saya ini harus mengutamain yang mana, harus berada di mana. Jadi setelah itu saya mengambil keputusan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur mahasiswa. Karena pada saat itu memang benar-benar kondisi fakultas ini, kondisi BEM FIPB sedang berada di bawah ya. Dari segi manapun, dari segi kegiatan mahasiswa, dari segi aksi mahasiswa itu terkenal FIPB itu selalu berada di urutan ke bawah. Kita tidak tahu mengapa ya, mungkin karena kesibukan di BEM-BEM tahun sebelumnya. Nah, ini yang harus saya ubah. Saya cerahkan FIPB. Namun di sisi lain, itu himpunan nggak saya tinggalin. Saya cari tuh kader untuk himpunan. Siapa tuh yang cocok untuk membaguskan himpunan? Ya, siapa yang cocok untuk bersinergi dengan saya, membaguskan fakultas, himpunan dan lain-lain. Nah, dapatlah yang himpunan. Untuk mencalonkan diri sebagai ketua himpunan, saya mencalonkan diri sebagai gubernur mahasiswa. Dan alhamdulillah pada saat itu saya dapat jadi gubernur mahasiswa. Disitulah awal mula saya untuk ini. Menjadi Gubma. Iya, menjadi Gubma. Berarti ada dari gebrakan ke hati ya, gitu lah. Ini Iya. jadi Sedih ya. Iya. Sedih. agak Untuk mengharukan ya. Kondisinya pada saat itu memang menyedihkan sih menurut saya. Hayati. Menghayati ya. Dan ini kan pasti punya wakilnya nih Bang. Ini bisa diperkenalin nih, wakilnya Nah, siapa aja? Iya, untuk wakil saya dulu namanya itu Anggian Syah. Ya, halo Bang Anggi. Ya,
Argensa itu jurusan Saya agro Pasti agroteknologi. lagi kerja nih ya pasti. Ya, hidup ikan ya. Iya, ikan cana nih siang Iya, gini. orang Ya, main ikan. kemarin sorry BTW nggak sempat datang ke rumah karena jatuh dari motor nih siang Wah. gini. Wah, GWS ya bang? Bang. Ya, itu dia jadi. Itu wakil saya dulu di jurusan agroteknologi gitu. Kalau Bang Rudi, wakilnya siapa nih Bang? Wakil saya sebenarnya udah datang kan kemarin kan episode Iya, 1 ya. betul. Nah, itulah wakil saya yang orang kata-kata keren terus tuh, keren Iya. gitu. Kabinet orang punya Iya. kata-kata keren sih dari dia. Iya, jadi dia tuh sebenarnya. orang Pencetus namanya sih siapa? dari jurusan MSP ya. Iya. Dia MSP. sahabatnya dia juga, yaitu Robi Gunawan. Dia dulu sebagai ketua saya waktu di Kastrat Kastrat. waktu tahun 2019. Oh, berarti Ya. Abang nih wakilnya? Iya. Oh. Jadi tahun depannya balik lagi. Balik-balik gitu. ya? Iya. Balik-balik ya. Oke nih, berbicara tentang Bukma nih Bang. Seorang pemimpin lah. Pastinya kalian udah melalang buana lah tentang kepemimpinan nih. Apalagi kita lihat kemarin, kalau tahun Bang Rudi kemarin baru-baru masuk corona ya Bang? Iya, baru masuk Nah, Corona. mungkin bisa diceritain Bang, susah Wah. payah, jerih payahnya memasuki ini lah. Corona Ah, ini Corona ya. dari Corona kan offline ke online gimana? Ya, Corona hal yang tidak bisa kita lihat ya. betul. Betul kan? Wah, jadi waktu itu ketika pas jadi jabatan itu belum corona. Belum ya? Tapi ketika mau menjalankan program kerja itu udah ada corona ini. Nah, jadi ketika mau melakukan aktivitas apapun itu di cancel semua gitu loh. Sampai-sampai paling sedihnya gini. Waktu itu udah ada proposal mau ke IPB Bogor ya, mau musyawarah nasional, Munas. uangnya udah mau dicairin, ternyata ada corona kan. Gagal. Gagal Jadi semua. semuanya gagal. Nah, jadi di situ kita tim sebenarnya ini juga kita juga sebagai Iya. anggota saya dulu ya. Dulu saya juga. Ya, jadi kami ya. putar otak gimana caranya bahwa acara kami harus jadi gitu loh. Karena proposalnya udah ada, kegiatannya udah ada, udah disusun semua, ternyata nggak ada gitu loh. Bayangin aja gitu. Hamin seminggu acara nasional kami semuanya dirombak. Oke, mungkin sekarang Bang Andi yang lagi. Oke, ini berbicara mengenai Masa periodenya Masa Abang. periode. Iya. kalau masa periode saya itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya rasa bukan saya yang hebat, tapi anggota-anggota saya yang super hebat. Itu. Itu. Buat periode. Bang Andi. Oh iya, nama kabinetnya Bang. Ini kan ini. Kalau nama kabinet saya tuh Kabinet Perubahan. Oh, Kalau Bang Rudi? kabinet pergerakan. Wes, mantap. Lanjut Bang. Itu anggota-anggota saya itu yang super hebat, ya gitu. Jadi saya itu telah menentukan program kerja itu yang sangat-sangat padat. Menurut saya sendiri itu sangat padat. Namun alhamdulillah sampai di akhir periode anggota saya itu masih tetap bersama saya, ya bersama rekan-rekan untuk memperbaiki ini BEM Happy to Be. Itu yang saya luar biasa, yang saya sangat salut dengan anggota saya pada saat itu. Ya. Namun di sisi lain itu semua saya rasa akan terasa tidak lengkap apabila itu tidak ada manusia-manusia yang membantu saya, membantu anggota saya untuk memperbaiki ini nih. Itu adalah orang-orang yang saya rekrut ya, yang saya rekrut pada saat kegiatan. Jadi saya membuka open panitia gitu, open recruitment panitia. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang tidak ada kegiatan itu sangat berambisi ini untuk ikut kegiatan. Jadi istilahnya mereka juga membantu tuh. Selain anggota saya, mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak ikut organisasi tapi sangat membantu saya pada saat itu. Berarti di luar BEM ya Bang? Iya. Ya, buka open, Abang punya proker, buka open recruitment, mereka masuk. Gitu. Mereka masuk pada saat itu. Nah, itulah yang menjadikan yang mempermudah BEM Happy to Be ini berada di puncak saya rasa pada saat itu ya. Selain itu masalah pergerakan itu dikenal Happy to Be itu sebagai penyumbang massa itu paling sedikit biasanya ya, penyumbang Padahal massa kita paling punya sedikit. banyak masa sebenarnya Bang. Padahal kita adalah fakultas dengan jumlah massa terbanyak kedua ya di Universitas Bangka Belitung. Namun pada saat pergerakan ya pada saat pergerakan itu mahasiswa kita itu sangat jarang sekali. Sangat jarang muncul dan lain-lain. Namun alhamdulillah di tahun saya itu di tahun 2019-2020 ini mahasiswa sudah tercerdaskan semua.
itu bukan karena saya yang mengajak, bukan karena anggota saya yang merayu lain-lain untuk ikut, tidak. Tapi kita punya strategi di mana ini mahasiswa harus dicerdaskan. Ini mahasiswa harus mengerti apa itu aksi, apa manfaat aksi, apa guna dari aksi. Setelah mereka tercerdaskan, mereka akan berpikir, oh ini bagus, ini saya harus ikut. Itu yang kami lakukan pada saat itu. Gitu. Berarti sesuai dengan tabitanya yang membawa perubahan gitu ya Bang? Betul. Itulah Keren kampanye. banget. Iya, nah, ngomong tentang aksi tadi lah. Berarti secara tidak langsung bisa dibilang kami di sini semuanya menganggap abang-abang yang duduk di samping kami ini adalah seorang aktivis gitu kan. Dan gimana sih arti aktivis bagi kalian gitu loh? Apa sebenarnya aktivis bagi kalian itu? Kalian kan udah merasakan nih, udah melawan buana lah tentang kepemimpinan dan segala macamnya. Mungkin dari Bang Andi dulu ya. Dari saya Nah, dulu. nah. Aktivis itu sebetulnya bukan orang-orang yang tinggi ya. Aktivis itu bukan orang-orang yang mempunyai jabatan. Namun bagi saya itu adalah orang yang berambisi untuk mencapai tujuannya, itu yang disebut aktivis. Namun secara umum ya, dikenal aktivis itu sebagai orang yang sering keluar-keluar di gedung DPR, di sini-situ. Padahal bagi saya sendiri enggak. Kalian di sini semua adalah aktivis, saya rasa. Kalian semua adalah aktivis, di mana kalian ini mempunyai ambisi untuk menyelesaikan apa program kerja kalian, apa proker kalian, apa yang ingin kalian tuju. Dan itu bukan hanya lingkup di organisasi, saya rasa. Bukan hanya di lingkup organisasi. Di luar organisasi, orang yang mempunyai ambisi untuk pekerjaan istilahnya, itu pun bisa disebut ini sebagai aktivis. Ya. Aktivis lingkungan, aktivis. Aktivis itu bukan hanya di orang yang mempunyai jabatan dan lain itu jauhkan dari pikiran kita, enggak. Kita semua adalah aktivis di sini. Selagi kita berambisi untuk mencapai tujuan kita. Gitu. Itu berarti keren banget arti aktivis buat Bang Andi ya. Nah, buat Bang Andi nih. Iya, menurut saya. Apa kira-kira arti Sebenarnya aktivis itu? gimana ya? Aktivis itu sebuah kata dari sifat gitu. Ya. Jikalau gini, teman-teman udah mau bergerak dari rumah ke kampus, ya kan? Itu udah aktif sebenarnya. Tapi bagi layaknya masyarakat umum, aktivis itu adalah orang yang lebih dari orang lain. Benar nggak sih? Bener Masuk akal banget. kan? Contoh nih dari kita tahun dulu, dia bilang orang yang udah mau mencapai dengan ambisinya gitu loh. Nah, sebenarnya gimana ya? Menurut saya aktivis itu adalah orang yang memiliki sifat yang aktif gitu. Ya? Benar nggak? Bener. Jadi jika teman-teman hari ini udah kuliah, ya, bentar lagi organisasi, udah 2 kali lipat dong. Iya benar. Ya, sebenarnya jangan kalian pandang itu. Sebenarnya orang yang udah mau kuliah itu juga udah aktif gitu. Nah, itu bagi kami, bagi saya juga. Tapi kalau bagi teman-teman yang lain, ya mereka juga punya apa ya? Artinya Arti masing-masing masing-masing ya. gitu loh untuk mereka. Jadi mungkin nih di dalam organisasi aktivis itu adalah orang yang benar-benar udah melakukan sesuatu itu lebih dari yang lain. Oke. Mungkin gitu. Ya, gitu sih kalau dari saya. Ya, itu dari pandangan Bang Rudi ya. Karena mereka adalah seorang aktivis bagi saya pribadi, mereka berdua ini adalah sosok yang patut dicontoh khususnya di dalam pergerakan di BEM sih. Ya. Nah, kira-kira nih Bang, menurut kalian nih, kira-kira Orang tuh punya jiwa aktivis gak? Aktivisme. itu kira-kira orang ini setiap orang tuh mempunyai nggak sebenarnya jiwa aktivis gitu? Ini siapa dulu nih? Bebas sih. Mungkin dari Udah. Bang aja. Sweet dulu kok. Sweet dulu Oke, ya. oke. Nah, Oke, lu dulu. udah gua dulu Oke, ya. Bang Rudi dulu. Oke. Jadi gimana ya? Yang kita tahu dalam pelajaran kita dulu, seseorang anak itu terlahir bagaikan kertas yang putih. Benar gak sih? Ingat dasarnya itu loh. Jadi kita bertanya setiap orang punya jiwa aktivisme enggak? Ya pasti punya gitu. Tapi tergantung bagaimana dia membentuk karakternya, ya. Nah, di sini tujuan kita kuliah salah satunya juga. Betul. Katanya ada bahasanya gini. Kuliah itu adalah mencari jati diri. Iya nggak sih? Iya, benar. Ada yang bilang gitu. Iya. Tapi sebenarnya nggak harus kuliah juga untuk menjadi jati diri gitu. Iya juga sih. Iya. Karena ingat orang tua kita, ya, mereka susah payah bekerja untuk menghidupi anaknya. Ya enggak? Benar enggak? Jadi mereka juga pasti memiliki jiwa yang aktif banget untuk diri mereka gitu. Nah, jadi menurut saya itu pasti ada, setiap orang punya jiwa aktivis gitu loh. Pasti ada itu. Tapi tergantung mereka mau melakukan atau enggak.
yang penyakitnya satu, malas. Mager. Iya, mager, hashtag malas bilang gitu ya, gitu malas ya. bilang. Itu sebenarnya ada, cuma Hmm. ya yakin aja lagi bagi diri kita sendiri. Korek terus, gali terus dalam diri kita, apa sih yang saya punya, apa sih gitu yang ada di keliling kita, mulai show up gitu. Show up. Iya, mulai gitu. Itu sih kalau dari saya ada, pasti ada. Ya, tapi kalau dari grup saya, ya terserah dia lah ya. Ya Ini gue, langsung tanya gitu ya. Iya. Gimana menurut Bang Andi nih? Oke, sebetulnya sama sih. Semua orang itu mempunyai jiwa aktivis. Semua orang mempunyai jiwa aktivis. Contohnya nih, saya kasih contoh biar enak. Pada saat ada mahasiswa yang aksi nih. Nah, ini ada orang yang tidak yang istilahnya tidak kuliah dan lain-lain. Itu istilahnya mereka ini tergerak. Oh, ini aksi bagus nih. Ini bagus nih. Dia komen nih di media sosial. Ini ada aksi dan lain-lain. Itu termasuk jiwa aktivis. Ya. Dia mempunyai jiwa aktivis, namun terkadang tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara mengembangkan jiwanya ini. Bener. Dia tidak tahu bagaimana nih cara ngembangin jiwa saya. Bagaimana nih, saya harus kemana dulu. Ini yang tidak tahu. Oleh karena itulah perlu strategi untuk pencerdasan sebetulnya. Pencerdasan gitu ya. Iya. Perlu strategi untuk hal itu. Maka dari itulah yang saya lakukan pada saat saya menjabat sebagai gubernur mahasiswa tidak lain selain pencerdasan mahasiswa. Cuma itu yang bagi saya berpengaruh sangat besar untuk FP2B pada saat itu. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya mau nanya nih Bang, ini dari pribadi saya sendiri ya. Kebanyakan kalau misalkan alhamdulillah pada saat saya masuk kuliah itu pernah juga merasakan aksi gitu Bang. Tapi cuma 1 kali. Itu kan abis dari itu udah corona nih. Nah, kebanyakan orang-orang itu apalagi di lingkungan saya ya, lingkungan sekitar saya, yang pada saat itu saya itu baru masuk organisasi gitu ya. Jadi di situ saya itu kayak punya rasa kayaknya saya ini harus ikut deh ini membela kebenaran gitu ya. Tapi ada satu sisi di lain, teman-teman ini kayak udah ngapain sih ikut aksi, cuma kayak ngikut-ikutan aja, nggak tahu apa-apa gitu. Gimana Bang menanggapi orang-orang yang seperti itu gitu loh, yang malahan nggak ada rasa ingin tahu gitu loh akan hal itu, padahal di situ posisinya kami mahasiswa baru gitu. Mungkin ada sambil pesan-pesan buat mahasiswa baru juga yang bakal masuk juga di fakultas kita. Nah, menurut Abang itu gimana Bang? Oke. Nah, sebetulnya nggak salah kalau orang itu berkata ngapain sih ikut kalau cuma ikut-ikut doang. Sebetulnya itu merupakan hal yang benar ya. Namun satu hal yang salah dari hal tersebut, saya melihat dari sudut pandang saya ini ya, tidak ada rasa ingin tahu nih, tidak ada rasa ingin belajar apa itu guna aksi dan lain-lain. Saya yakin apabila mahasiswa itu tahu apa itu gunanya aksi, apa itu gunanya pergerakan dan lain-lain, ini orang pasti ikut nih ya. Mahasiswa aksi itu rata-rata membela rakyat ya. Membela rakyat yang istilahnya sudah jauh dari kata-kata normal. Orang ini kemungkinan belum ingat nih, nggak ingat bahwa orang tuanya adalah rakyat, kakaknya adalah rakyat, adiknya adalah rakyat, dan dia sendiri adalah rakyat. Ya. Lengkap banget berarti ya Bang? Lengkap, semuanya adalah rakyat sebetulnya. Iya benar. Nah, di sisi lain juga ya, di sisi lain juga ini orang tidak pernah merasakan bagaimana menjadi rakyat yang jauh dari kata adil, jauh dari kata peradilan istilahnya. Ini orang ini masyarakat nggak pernah mendapatkan keadilan. Ini banyak contoh nih, terkhusus di Bangka Belitung sendiri ya. Banyak ini rakyat yang masih tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah. Ya, contohnya sembako, kasih sembako dan lain-lain. Itu terkadang pemerintah hanya memberi ke saudaranya sendiri. Sedangkan rakyat yang bawah nih, rakyat yang istilahnya beli beras pun susah. Itu nggak dapat kadang-kadang. Nah, mungkin ini orang tidak pernah merasakan hal tersebut. Nah, oleh karena itulah perlu pencerdasan tadi. Sudah saya jelaskan dari awal kan. Perlunya pencerdasan bagi mahasiswa yang tidak tahu apa itu aksi. Sebetulnya itu doang, nggak susah. Untuk istilahnya membuat mahasiswa ini tergetar hatinya untuk bergerak gitu. Peka gitu Bang, akan rakyat yang membutuhkan pembelaan gitu ya. Oke, mantap banget. Kan ini udah kan membicarakan tentang aktivisme. Betul. Sekarang kita kembali lagi ke FP2B. Kembali lagi ke fakultas kita. Wah. Kembali lagi ke baru fakultas nih kita. mau angkat FP DP2B. Kembali lagi. Udah disuruh balik lagi. Balik Ya? lagi. Hal apa yang ingin dikembangin dari
dari FB2B ini masa ya. Masa ya. Berarti dalam kata arti masyarakat FB2B itu yang harus dikembangkan. Karena kita sebagai mahasiswa apa ya, uang kita minim. Kalau kita mau mengembangkan infrastruktur segala macam kan nggak mungkin gitu. Iya. Jadi benar kita harus menjadi orang yang cerdas, orang yang kritis gitu. Sebagai mahasiswa, ingat kita adalah mahasiswa. Betul. Ya. Jadi pesan juga ya buat semua masyarakat FB2B itu cerdaskan diri kita masing-masing. Karena apa? Karena ingat kita adalah FB2B, masyarakat terbanyak kedua di UBB, Iya. fakultasnya ya. Fakultas. Nah, jadi apalagi untuk dikembangkan selain masyarakatnya gitu. Ketika dia udah pintar, ketika mereka udah maju, maka FB2B akan terus maju gitu. Saya yakin banget. Karena buktinya gini. Contoh lagi ya, dari kabinet perubahan ke kabinet pergerakan, sekarang kabinet Aurora. Mereka sudah tangganya udah naik-naik terus. Enggak bolak lagi gitu, enggak bolak-balik enggak lagi. Mereka udah naik maju terus ke atas gitu. Jadi kami yakin sebagai apa ya, ketua gubernur tahun-tahun dulu, yakin bahwasanya FB2B ini pasti akan maju pada saatnya gitu. Amin, amin, Ya. amin, amin. Jadi tolonglah kembangkan mereka, cerdaskan mereka gitu. Buat anggota BEM, anggota himpunan segala sesuatu gitu. Oke? Oke. Itu sih kalau dari saya. Lanjut dulu. Nah, Oke, dari gua Bang minum Andi. dulu nggak apa-apa nih. Oke. Boleh, minum. Oke. Nah, udah kita siapin nih Bang minumnya. Makasih banget nih ya. Tapi nggak ada kopi ya. Next kita bakal ada kopi. Dicatat kopi. Dari Bang Andi gimana nih Bang? Oke, nah hal yang ingin dikembangin dari FB2B ya. Sebetulnya ada hal-hal baru aja udah kayak ini nih podcast. Ini salah satu pengembangan yang saya rasa sangat bagus dari FB2B. Di tengah pandemi, ya, di tengah mahasiswa yang tidak bisa bergerak, di tengah sulitnya untuk menjalankan program ya, menjalankan aktivitas, menjalankan program kegiatan, muncul nih podcast yang seperti ini. Saya rasa ini adalah suatu perkembangan dari FB2B yang akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk BEM-BEM selanjutnya, itu diharapkan mengembangkan inovasi baru yang seperti ini nih. Jadi, iya, punya terobosan baru. Jangan akan tetapi hal-hal yang lama jangan ditinggalin nih. Tuh. Banyak kegiatan-kegiatan lama nih, Porseni, Incredible Competition yang sekarang udah diubah jadi Triple F ya. Iya, betul Jadi banget. FB2B Festival Fire ya. Benar. Dan lain-lain itu jangan sampai ditinggalin. Namun dari hal tersebut bikin terobosan baru lah. Supaya apa? Supaya kita makin berkembang. Dikenal di kampus, dikenal di luar, dan dikenal di media sosial. Gitu. Sangat bagus. Keren sih. Berarti satu kata untuk berkembang di FB2B adalah intinya tetap maju terus gitu lah, tapi jangan melupakan hal-hal yang patut dijadikan pelajaran gitu ya. Bang. Iya. Oke, next nih. Mungkin tadi kan udah berbicara tentang organisasi nih Bang. Nah, kita balik ke diri kalian masing-masing. Wah. Mau nanya nih. Nanya nih. Kira-kira kalian itu ke depannya itu mau apa gitu Bang? Karir dan goals ke depan itu apa? Mungkin bisa diceritain lah buat warga keren. Dari Bang Rudi dulu lah. Jangan deh. Jangan ya? Ya, karena yang bentar lagi mau lulus kan sebelah saya. Oh iya, berarti dari Jadi, Bang Andi. Bang Andi dulu. Oke, nggak apa-apa. Kalau dari saya sendiri ya, kalau goals ke depan yang ingin saya capai, terutama masalah karir ya. Setiap orang itu ingin jadi bos. Setiap orang itu ingin menjadi pemimpin. Setiap orang itu pingin bahwa dirinya yang akan memberi gaji terhadap orang lain, bukan dirinya yang menerima gaji, apalagi itu di bawah UMR. Ya. Goal saya ke depannya itu saya ingin bekerja terhadap diri saya sendiri, saya ingin bekerja terhadap apa yang ingin saya kerjakan, dan saya tidak ingin bekerja dengan hal-hal yang itu sifatnya mengikat. Itu goal saya. Dan bagaimana itu cara saya mencapainya, ya kerja keras. kerja keras ya Bang. Ya itu aja. Makanya sekarang saya berambisi untuk lulus karena saya sangat semangat nih. Ada suatu pekerjaan yang harus saya kerjakan pada saat ini untuk mencapai tujuan saya. Oke. Gitu. Tujuannya hanya untuk bekerja apa yang lain nih Bang? Kan biasanya ada tujuan orang Karir, dewasa ini ya. Karir. Tujuannya kerja nih. Nah, satu lagi nih kesininya nih. Mungkin itu apakah ada pikiran ke situ? Nah kalau untuk nikah, saya rasa belum ya. Belum ya, Saya Bang? rasa masih jauh untuk nikah. Nah untuk saat ini saya berpikir mengenai pekerjaan dulu. Ada Aja. orang tua saya
saya di rumah yang masih menunggu saya sukses. Gitu aja. Calonnya udah ada bang? Cara apanya? Calon. Calonnya udah. Alhamdulillah. Jadi buat warga keras udah sold out. Udah bisa lagi. Tinggal tunggu undangannya nanti. Amin. Kalau dari Bang Rudi nih bang? Oke, kalau keinginan saya nggak muluk-muluk ya. Sebenarnya nggak banyak. Yang pertama bisa menghasilkan uang sendiri. Ya. Amin. Baik itu bekerja, memperkerjakan orang lain, memperkerjakan uang. Tapi yang paling bagus itu adalah uang bekerja untuk uang. Ya enggak? Jadi itu goal saya. Uang kerja Untuk uang. Jadi saya nggak capek, uang saya yang capek. Ya enggak? Itu sih kalau saya itu. Goal saya nggak muluk-muluk. Yang penting dapat uang bekerja untuk uang dan menghasilkan untuk uang saya. Itu goal saya. Itu sih. Nggak usah muluk-muluk. Semoga goals dari kedua narasumber kita tercapai tentunya ya. Amin. Nah, nggak berasa nih, kita udah di ujung acara. Last but not least, Last but not least, ada apa nih? closing statement. Wah, closing. Kita mau bebas ya bang atau motivasi atau intinya closing statement lah dari kalian berdua untuk menutup podcast kita pada hari ini. Dari siapa nih? Dari Yaudah, saya dulu. Bang Rudi dulu deh. Yaudah, saya dulu. Tadi kan beliau Iya, ya, jadi Bang Andi. biar adil kan Bu ya. Oke, siap. Kalau closing statement dari saya gini, hidup itu harus seimbang, ya. Kenapa seimbang? Karena kalau nggak makan itu ada minum, nggak lengkap kan. Nah itu kata saya seimbang. Kalau kita organisasi ya seimbangkan di kuliah, benar nggak? Benar. Jadi intinya harus seimbang. Kalau kita dunia pasti ada akhirat. Kalau ada cowok pasti ada cewek. Semuanya harus seimbang gitu. Jadi apapun itu kalian harus bisa menyeimbangkannya, ya. Kalau nggak ada ban belakang motor itu nggak jalan. Kalau nggak ada ban depan motor itu nggak jalan. Jadi bagaimana cara teman-teman di sini untuk menyeimbangkan hal tersebut? Katanya gini, nggak apa-apa organisasi dulu baru lulus. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang masalah gitu. Tapi ketika kita bisa menyeimbangkan itu, contohnya gini deh, kita bisa menjadi gubernur mahasiswa, kita bisa lulus tepat waktu, kita bisa mencapai IPK 4,00. Wah banget kan? Ya menurut saya gitu. Tapi kan kembali lagi ke diri masing-masing. Betul. Nah, jadi apapun itu tolong pegang kata-kata sendiri, ya. Cari jati diri teman-teman. Karena apa? Karena batu karang aja di lautan ketika kena arus yang dalam itu yang sangat keras, sangat kencang anginnya, mereka akan goyah, ya. Pohon kalau udah gede, akarnya udah dalam banget, itu ketika terpa badai nggak akan roboh, ya. Nah jadi apapun itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kuatkan diri teman-teman, kuatkan jati diri teman-teman, maka sekuat apapun badai menerpa, maka kalian akan tombang. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, berarti semuanya harus seimbang. Catat ya teman-teman. Nah, dari Bang Andi, silakan Bang. Kalau closing statement dari saya sendiri ya, nakallah senakal-nakalnya, berontaklah seberontak-berontaknya sebelum Anda sadar bahwa itu adalah proses Anda mendewasakan diri dan itu adalah proses Anda untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Keren. Nah, kita udah dengar nih closing statement dari narasumber kita dan artinya kita udah cukup ya di podcast ini dan jangan lupa buat warga keren aktifin loncengnya dan jangan lupa di subscribe juga, Comment dan share. komen dan share dan jangan lupa podcast ini bakalan tayang di hari Jumat ya di malam Sabtu Jam 8 malam. jam 8 malam dan jangan lupa juga Bang nanti nonton nih ada Siap. wajah-wajah abang-abang di podcast Siap. BEM ya. Nah gue Gita Fitri, Paras Puji. kita pamit undur diri dan sampai jumpa di episode